selanjutnya kita bersama dengan Mega. Saya ambil dulu 1 jutanya. Mega tadi sedikit cerita, Thais juga mungkin kalau nanti lihat. Ini sangat jelas sekali di sini itu ada bekas Jahitan. Dan juga ada, aku ceritain dikit gak apa-apa ya. Ada kayak dekokan gitu. Katanya sebelumnya itu dekok banget. Jadi kamu ada kelenjar. Iya, ada kelenjar terus dioperasi, Kak. Kelenjar getah bening atau? Iya. 3 tahun lalu. Mm-mm. Selain itu tadi kamu sempat cerita ada sakit yang lainnya juga. Iya, jadi selama sakit aku harus minum obat. Obatnya itu dosisnya tinggi. Jadi selama minum obat itu akhirnya aku fungsi hatinya lemah. Oh, efek dari obat itunya fungsi hatinya lemah. Ya. Iya. Oke. Makanya maaf dari tadi aku bilang kamu sehat karena terlihat maaf ya kayak kulitnya tuh kurang segar dan lain-lain. Iya. Tapi nggak apa-apa yang penting sehat lah. Ya. Amin. Mudah-mudahan dapat rezeki di sini. Amin. Tepuk tangan semangat untuk Mega juga. Dan Tuan Takur mengharukan sekali. Di sisi lain kita bahagia bisa memberikan solusi kepada teman-teman kita yang mendapatkan kesulitan. 3 peserta terpilih. Mau siapa dulu yang memberikan kesempatan? Silakan Tuan Takur. Ya Irfan, inilah yang saya suka dengan panggung ini. Ada yang hanya sekedar mencoba panggung saya. Ada yang memang betul-betul punya kebutuhan di sini. Sehingga mereka bersedia untuk tampil maksimal dan mencoba peruntungan di sini. Dan saya suka dari big audition tadi, banyak sekali anak muda yang makin bangga sama dangdut. Tepuk tangan dong untuk dangdut. Irfan. Ya Tuan Takur. Saya ingin Mega tampil lebih dahulu. Wow, Mega siap ya? Insya Allah. Sehat ya? Amin. Oke, Mega akan tampil sesaat lagi. Tetap di sini di DMD Dangdut Menadadakan Panggung Rezeki. Masih di sini di DMD Dangdut Menadadakan Panggung Rezeki. Bersama saya ada Mega dari Jakarta Timur. Iya. Tadi sempat cerita kesehatannya memang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Iya. 3 tahun lalu sempat dioperasi kelenjar getah bening. Karena obatnya juga rutin dan cukup keras, akhirnya organ dalamnya pun terganggu. Sampai sekarang, Iya. apa yang dirasakan? Kalau untuk gejalanya sih nggak ada, cuma kalau kecapean gampang capek gitu. Jadi buat orang mah biasa, buat kamu tuh jadi capek banget. Drop banget. Apalagi kalau kayak naik tangga itu ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Iya. Udah diperiksa ke dokter, apa saja kata dokter yang terganggu? Sebenarnya Kalau kamu ada apa-apa nggak kuat bilang ya? iya. Perlu kursi atau enggak? Enggak. Oke. Kata dokter apa saja? Kata dokter sih nggak apa-apa selama nggak ada gejala-gejala ini, cuma masih rutin kontrol buat dapat obat. Tapi secara fisik gampang capek, Iya. ngos-ngosan dan lain-lain. Obat masih dikonsumsi? Masih. Jika tidak diminum? Sekarang udah jarang minum soalnya jarang periksa. Karena Jarang ada kontrol. biayanya. Iya, terus kayak udah capek bertahun-tahun periksa terus, minum obat terus, rasanya malah jadi ingetnya sakit, aku sakit terus gitu. Kalau aku nggak minum obat, aku sehat, aku nggak sakit. Bisa punya pikirannya kayak gitu aja. Aku nggak mau kayak orang sakit minum obat terus. Sehari berapa kali sih obatnya? Sebenarnya minum obatnya sehari sekali, Tapi setiap pagi. Jadi sekali minum 3 butir, itu besar dosisnya. dan biasa kan kalau kita sakit misal antibiotik itu cuma berapa hari. Ini bertahun-tahun sampai enak gitu. Iya, bahkan dulu pas masih sering ke rumah sakit, itu obatnya bukan cuma diminum, karena aku udah kuning, badannya udah habis. Jadi lewat injeksi, setiap hari aku harus disuntik kiri kanan. Ya yang nyuntik sendiri. Jadi Awalnya kan ke puskesmas terus, cuma karena setiap hari perlu ongkos juga kan, capek juga. Akhirnya ke klinik, ada dokter klinik yang baik, kayak udah kamu kesini aja, suntik aja. setiap hari Iya, nggak usah bayar. disuntik setiap hari. Jadi kalau hari ini sebelah kanan, besok sebelah kiri.
Sampai aku diajarin cara nyuntiknya biar gak capek bolak-balik. Itu kurang lebih 6 bulan aku suntik kiri kanan. Jadi kamu ikhtiarnya tuh udah berbagai macam. Makanya sekarang bukan males, bukan gak mau sembuh. Kayak udah capek harus minum obat terus. Jadi aku pengen, udah aku kayak orang sehat, aku gak mau minum obat. Ketika berdoa pasti, pernah gak kamu sampai satu titik, ya Allah kenapa? Ya malah aku tuh udah pernah punya pikiran, ya udah aku ikhlas kalau emang aku udah gak dikasih umur lagi. Aku bilang sama mama aku capek minum obat, aku gak mau periksa lagi. Kalau emang udah jalannya udah gak apa-apa. Makanya aku gak nyangka kalau sekarang aku bisa masih ada sampai sekarang. Bisa ada di sini. Allah menakdirkan kamu masih hidup. Iya, padahal udah putus asa banget, kayak udah capek. Kenapa harus kayak gini terus? Aku udah bilang sama mama, aku gak nyangka kalau aku masih bisa kayak sekarang. Dan dulu masih berat bisa berdiri sini loh. Ya, berat badan aku dulu cuma 29. Sekarang? Sekarang alhamdulillah udah sampai di 45. 29 kurus banget. Habis badan kuning semua. Oke, kegiatan kamu hari-hari apa? Kalau untuk sekarang ibu rumah tangga, karena udah gak kerja. Kerja tidak bisa. Jadi sebelumnya aku sedikit cerita, aku udah nikah, punya suami yang harus di PHK. Terus udah nganggur, ikut bapak kerja serabutan, kecelakaan. Suami, kecelakaan apa? Jadi jatuh. Dari atas pohon yang tinggi banget sampai. Kerjanya apa? Bangunan. Ke pohon itu dalam rangka kerja juga? Iya, karena ada pohon yang menghalangi kebangunan, jadi harus ditebang. Naiklah ke pohon itu tinggi, jatuh. Iya, jatuh dan kakinya patah. Aduh ya Allah. Terus akhirnya aku mutusin buat ya udah aku yang kerja karena aku punya anak kecil. Anak kamu ada berapa? 1. Umur berapa? Sekarang 2 tahun. Pada saat itu masih 1 tahun. Akhirnya kamu kerja apa? Aku ditawarin sama orang baik yang bawa aku kerja di hotel sebagai pelayan restoran. Karena itu lewat orang ya, udah langsung kerja. Tiba-tiba 3 bulan disuruh medical check up. Karena aku punya penyakit jadi ketahuan. Dan aku harus diberhentikan. Ya Allah. Posisi suami masih nganggur. Suami masih nganggur? Iya. Oke. Aku Kamu banyak banget ya cobaannya bertubi-tubi ya. Tapi hebat sabar dan menjalani juga walaupun sampai satu titik pasrah menyerah. Ya, makanya malu. Mega, aku ingin kamu punya pengalaman yang luar biasa malam ini. Ya, supaya kamu lebih cantik, kamu lebih fresh, pengalaman yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Untuk itu saya mau memohon kepada Tuan Takur. Dari ceritanya Mega, harus ada sesuatu yang kita berikan lebih buat Mega di panggung ini. Kamu harus bisa merasakan bahwa kamu dihargai dan kamu pantas. Malam ini di panggungnya Tuan Takur DMD, panggung rezeki. Tuan Takur, bolehkah saya duluan makeover Mega? Silakan, Karen. Sebelum pilih kotak dan lain-lain gak apa-apa Tuan Takur? Tidak apa-apa. Glam Team, terima kasih Tuan Takur. Oh ini, oh my God. Cepat sekali. Bondol apa Padahal baru dengar suara aku. Wow. Timnya kan. Wow. Bondol. Wow. Glam Team saya Tuan Takur kemarin baru turun gajinya dia beli topi. Bondol luar biasa lu Bondol. Kerja. Ya ampun, lu gak ngikut tuh. Kamera sini. Sini karena ini agak ekstrim. Apa yang akan dilakukan? Saya mau potong rambutnya pendek sekali. Jangan gitu dong, jangan gitu. Mega percaya gak sama aku? Percaya. Karen, maaf ya. Tadi saya kan ngelihat ada bekas jahitan dan raja. Terselamatkan dengan tertutup rambut, terus kamu potong. Tenang. Karena saya sudah menyiapkan, saya punya ide konsep yang besar sekali buat Mega. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kadang-kadang potong rambut itu menjadi mood booster, bener gak? Bisa bikin semangat, bisa bikin happy.
ya. Iya. Awali hidup dengan sesuatu yang baru, oke? Yang baru, semangat siap ya? baru. Siap. Ayo, sini sebentar. Pemirsa di rumah sambil lihat. Kita akan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Aduh panjang banget Loren. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Segitu. kamera lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendeknya. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Pegang. Ya Allah, pemirsa lihat sepanjang ini. Ya, Itu rambutnya bisa bikin top gue tahu. boleh. Segini, Mega mau pegang rambutnya. Panjang loh. Kamu menyapa suami Coba kamu bilang mungkin lagi bye nonton. rambut. Hai, Dede doain mama ya. Yeay. Biar bisa beli mainan. Tuan Takur, aku tuh butuh waktu agak sedikit lama. Kenapa? Cuma sebatas mainan aja. Pernah lihat anak pengen mainan tapi Eka gak bisa beliin. Jadi rumah deket toko mainan. Posisi Eka belum kerja, suami belum kerja. Anak berdiri di depan tokonya. Aduh. Minta mainan, blender-blenderan. Terus Tapi Eka gak bisa beliin. itu kamu ingat sampai sekarang. Iya. Di hati kamu janji. Aku akan janji kalau bisa berhasil di sini mau beliin itu paling utama. Tuh, Dede. Dede, doain mama ya. Biar bisa beliin mainan. Biar bisa beliin apa yang Dede mau. Tadi ditinggal demam. Aduh, tapi dijagain sama bapaknya. Iya, Makanya kamu di sini didampingi sama ibu tercinta ya. iya. Oke. Ini gimana? Tuan Takur, aku tuh tadi barusan ngobrol sama tim aku. Membutuhkan waktu sedikit lama. Jadi bolehkah aku menyelesaikan di belakang dengan tim. Lalu mungkin peserta yang lebih dahulu, yang sebelumnya. Atau yang satunya maksud Masih ada saya. dua. Kenapa masih kamu ada yang dua. ngatur? Kan Karen, nanya kalau boleh. Namanya siapa? Bu Soleha, Bu Soleha. Ini Mega itu anak keberapa Bu? anak pertama. Tuh, cantik ya. Mirip ibu loh. Alhamdulillah. Ibu punya berapa anak? 5. 5. Ini anak pertama berarti ada 4 yang lainnya. Berarti ini kelahiran anak pertama dulu di mana lahirnya? Di Penggilingan, Gang Bona. Oke. Lancar semuanya Bu saat itu? Kalau masalah lahiran lancar, Tapi keuangan, maksudnya? ke bidan nggak punya biaya. Ketika lahir Mega. Iya. Terus yang dilakukan setelah lahir? Saya nyari duit, pinjaman ke bos saya. Mega saya tinggal di Bu Bidan ya. Hah? Ibu emang saat itu kerja apa? Cuci gosok. Oke. Ibu ngelahirin bidan, tidak ada uang untuk membayar. Bayinya yaitu Mega waktu bayi disimpan dulu, dititip dulu. Iya. Izin pergi dulu. Iya. Di hari sama ibu melahirkan atau Iya. besoknya? Lahir pas maghrib, jam 9 malam, udah boleh pulang. Izin langsung keluar. Iya, Cari pinjaman. iya. Pinjaman ke Ya bos. Allah. Tapi kalau normal tuh memang langsung bisa. Tapi Bisa. aduh. Emang bapaknya Meganya di mana Bu? Ada cuman lagi Gak punya duit uang juga. Gak punya uang juga. Berapa ekonominya biaya lagi. lahiran saat itu? waktu itu 725. 725.000 pinjem ke bos. Iya. Dikasih. Alhamdulillah dikasih Dibayar dalam waktu berapa lama itu? 3 bulan kerja, tapi masih ada sisa saya cicil. Sudah lunas sekarang kan ya? Alhamdulillah. Aduh perjuangan seorang ibu. Dan tadi Mega cerita kondisinya juga kurang sehat. Iya. Tapi Ibu Karen Delano sudah makeover katanya cantik. Ibu mau lihat nggak? Siap ya Bu ya? Kita sambut. Ini dia Mega. Masya Allah. Cantik banget, Mar. Sumpah sih, Beda banget loh. sumpah sih beda banget. Iya. Cantik kan? Aduh, jalannya bisa loh Ren, dia Ren. Bisa. Mega. Aku
suka sekali sama warna kulitnya. Ya. Ini mewakili Indonesia. Iya. Tanning, warna kulitnya walaupun gelap tapi eksotik sekali. Betul. Dan menjadi bagian unik dari Mega. Coba kita minta kamera belum ngeliatin dari atas sampai bawah tadi. Aku nggak nyangka dia pakai sepatu ini bisa jalan loh. Coba lihat dari atas sampai bawah. Sampai jalan lagi ke depan supaya terekspos. Oke, atas. Keren. Aduh. Percaya diri loh dia. Bagus. Cantiknya. Bagus. Aduh, semoga nyanyinya bener ya, Muter Neng. sayang, sini lagi Mega. Muter lagi Kak A. Ya. Wow, Aduh. boleh. Tepuk tangan dong untuk Mega. Tepuk tangan juga untuk Music Glowing kita. kasih. Karen Delano. AA perhatikan bajunya. Tadi AA punya concern di bagian pundaknya. Betul, maaf. Ya, ditutup. Ditutup supaya semakin percaya diri. Ya, jadi kita bisa mengelabui dari gaya. Baju ini bisa membuat dia percaya diri dan mudah-mudahan kamu pegang panggung ini untuk betul-betul menjadi bintang di Dan DMD. Ren, floy-floynya bajunya dia itu ya kayak membuat kurus badannya dia tuh nggak terlalu kelihatan kurus banget. Ini benar-benar Iya. jenius sekali ya. Ya. Bu, cantik ya anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak dimana ketika bayi tadi Bu cerita. Kamu pasti sudah tahu ceritanya ya. Perjuangan seorang ibu. Bahagiakan dia. Mama, doain Ega ya. Iya, Mama maafin Ega kalau Ega banyak salah. enggak. Doain Ega biar bisa bahagiain Mama. Masya Allah. Semangat Kak. Sebuah perjuangan untuk melahirkan kamu di dunia ini. Perjuangan sudah dilakukan oleh ibu kamu. Tapi ternyata perjuangan belum selesai. Kamu pun sampai sekarang harus berjuang untuk hidupmu sendiri. Berjuang melawan penyakit. Berjuang merasa bosan dengan obat yang harus kamu minum setiap hari. Memang hidup adalah sebuah perjuangan. Jangan pernah lelah untuk berjuang, Mega. Malam hari ini pun kamu sedang berjuang. Salah satu perjuangan yang mudah-mudahan insya Allah bisa menutup beberapa permasalahan yang selama ini kamu pendam. Amin. Banyak sekali yang ingin kamu bahagiakan ya. Ibu, siapa lagi? Anak, Mama, adik-adik. Ya Allah, mudah-mudahan sehat terus kamunya. Amin. Sudah siap berjuang? Insya Allah siap. Dangdut Mania dadakan. 2.500.000 rupiah, 5 juta rupiah, dan 10 juta rupiah. Siap Mega? Pilih yang terbaik. 3, 2, siap. 1. Bismillahirrahmanirrahim, dadakan. Dadakan. Satu sisi kita bahagia karena mudah-mudahan bisa mendapatkan rezeki besar. Amin. Tapi satu sisi yang lain kita deg-degan. Takut. Tapi saya yakin mudah-mudahan kamu bisa bernyanyi dengan maksimal ya. Amin. Mama doain Ega ya, Ma. Iya, mudah-mudahan yang terbaik buat Mega. Amin. Cium tangan mamanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bu sini Bu. Bu doain sebaik mungkin ya, terbaik ya. Iya. Pemirsa.